Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini Bapak Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita pembukaan kelas bimbel, yaitu yang di kelas B di angkatan 6, yang mana sebelumnya kami juga sudah membuka kemarin di angkatan yang kelas A karena sudah penuh, kuotanya kemarin sudah 50 yang bergabung, jadi kami tutup. Sehingga ada yang daftarnya belakangan, kita bukakan lagi kelas baru, kurang lebih sudah 20 yang mendaftar. Jadi ini sudah memenuhi standar membuka kelas. Walaupun nanti ada yang ingin bergabung lagi bisa, kita tunggu daftarannya. Jadi saya ucapkan selamat datang di Inspirasi Bimbel Samarinda, Bimbel UP, dan P3K. Jadi kesepakatan kelas kita Bapak Ibu, di sini saya harapkan bisa mikrofonnya di mute dulu, unmute, kemudian layar kameranya bisa dibuka jika memungkinkan, kemudian jika ingin menyampaikan nanti bisa raise hand, ketika ingin berkomentar bisa gunakan fitur chat yang ada di Zoom. Kemudian kita juga dengan pikiran yang tenang, kemudian juga tidak usah bingung, nanti bisa bertanya kepada kami ketika ada hal yang kurang jelas. Lanjutkan. Di kelas perdana ini, beberapa hal yang akan disampaikan. Itu mungkin bahasanya adalah technical meeting, kegiatan apa yang akan kita sampaikan. Kurang lebih 1 minggu ke depan ya Bapak Ibu ya. Yang pertama di sini adalah penjelasan nanti materi UP PPG. Penjelasan kegiatan bimbel. Panduan aplikasi tryout, nanti di akhir juga kita akan siapkan latihan soal berupa aplikasi yang tujuannya adalah melatih kita untuk menghadapi persiapan tes PPG. Kemudian di akhir nanti ada perkenalan peserta dan juga tips dan trik lulus UP. Ini beberapa hal yang akan kita bahas malam hari ini. Dan ini masih free ya. Selain untuk pembukaan ini belum dihitung bimbel, hanya pembukaan saja. Jadi peserta kelas B maupun yang ada di grup informasi bimbel masih kami buka ya. Tapi untuk selanjutnya ketika sudah mulai bimbel hanya yang terdaftar di kelas bimbel yang akan mendapatkan link Zoom serta e-booknya. Ini kita bahas dulu Bapak Ibu ya. Fakta mengenai UPPPG. UPPPG ini adalah uji pengetahuan tes akhir untuk PPG. Jadi setelah melakukan proses beberapa bulan perkuliahan, tentunya Bapak Ibu nanti di akhir ini akan diuji dengan UPPPG. Yang mana UPPPG ini, UKM PPG terbagi dari 3 macam, yaitu UP, UKIN, dan studi kasus. Untuk bimbel kami lebih fokus kepada UP-nya, pada tes tertulisnya. Gitu. Jadi soal UP itu cukup sulit dan ada standar nilai atau passing grade. Di mana jumlah soal terbaru itu ada 60 soal dari angkatan 2 kemarin, mungkin angkatan 3 ini tetap 60 dalam waktu 120 menit. Kemudian soal terbaru itu PCK, Pedagogic Content Knowledge, dan SCT atau Situational Judgment Test. Ada yang beberapa kali tes masih gagal dan menjadi retaker. Nah, ini kalau tidak mencapai maka akan kita tertunda kelulusannya, Ibu ya. Menunggu jadwal berikutnya. Ini akan menunda Bapak Ibu semua yang harusnya sudah mendapatkan sertifikat akan menunggu lagi. Banyak yang menganggap sepele sehingga tidak mau belajar. Ini keliru. Jadi ini bukan hal yang sepele. Perlu persiapan ya dari sekarang. Bagi yang lulus sertifikasi tunjangan sudah menanti. Nah, ini adalah reward dari pemerintah. Bagi yang lulus akan diberikan tunjangan tambahan sesuai dengan apakah dia di swasta atau dia sebagai ASN, ini berbeda. Perbedaannya adalah kalau di swasta
itu, atau yang belum ASN itu 1.500.000 per bulan, bisa dibayarkan per 3 bulan. Kalau yang ASN itu juga sama per 3 bulan, tapi nominalnya setara dengan gaji pokok gitu. Nah, ini jadwal Bapak Ibu ya, jadwal yang sudah ada di mana pelaksanaan UP berbasis daring domisili itu dilakukan tanggal 9 sampai 10 Maret 2024. Artinya tidak lama lagi, ini sudah tanggal 1, masih ada waktu sekitar 8 hari untuk Bapak Ibu mempersiapkannya gitu ya. Termasuk di bimbel ini kegiatan kita juga tanggal 1 sampai tanggal 7, terakhir di tanggal 8 itu ada tryout gitu ya. Jadi kami sebelum jadwal UP sudah selesai. Kita akan bahas dulu tentang ujian tertulis, di mana yang pertama itu ada namanya situational judgment test, ada 10 soal, kemudian pedagogic content knowledge atau PCK, ini ada 50 soal. Nah, ini KL1 ini, kompetensi lulusan 1, kompetensi lulusan 2 sampai 8 itu ada di PCK. Nah, di sini. Kemudian studi kasus atau uraian dinilai oleh dosen dan guru. Ini Bapak Ibu akan mungkin sudah tahu caranya, dijelaskan oleh dosen masing-masing gitu ya. Yang kita akan bahas ada yang 10 dan 50 ini, totalnya 60 soal. Nah, kemudian ini UKM PPG terbagi dari uji kinerja dan uji pengetahuan, Bapak Ibu. Nanti uji kinerja itu ada praktik pembelajaran, kemudian penilaian portofolio. Nah, kemudian uji pengetahuan itu ada studi kasus, SJT, dan PCK. Inilah Bapak Ibu yang perlu dipelajari, SJT dan PCK ini. Oke. Kemudian portofolio juga mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Ini kami hanya menguatkan saja. Jadi ada yang namanya UKIN itu termasuk penilaian portofolio. Ada penelitian dan publikasi, refleksi diri, pencarian informasi baru, menghasilkan inovasi, prestasi melalui kompetisi, dan pengabdian kepada masyarakat. Ini biasanya dibuktikan dengan sertifikat atau seperti kalau refleksi diri, ini mungkin bisa pengembangan diri berupa pelatihan gitu ya. Kemudian menghasilkan inovasi ini misalnya alat peraga yang kita buat gitu ya dalam apa? Kita foto, nah masukkan nanti di sini alat peraganya. Kemudian karya masyarakat ini biasanya sebagai apa? Saya di masyarakat itu kegiatan apa dibuktikan dengan SK ataupun juga foto-foto kegiatan gitu ya. Bisa juga kalau kita di sekolah misalnya sebagai panitia apa gitu ya di SK-kan itu bisa juga dilampirkan di penilaian. Kemudian saya lanjutkan Bapak Ibu ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa di akhir. Jadi kisi-kisi UKM PPG itu ada 8 kompetensi. Nah, di sini yang akan diujikan. Yang SJT ini bagian 1. Pribadian dan SJT ini tentang bagaimana sikap kita menghadapi situasi kerja di sekolah. Kemudian KL2 ini tentang tujuan pembelajaran dan yang di dalamnya itu ada aspek sikap, pengetahuan, keterampilan dan seterusnya. KL3 ini menganalisis struktur dan alur materi ajar. Kemudian KL4 merancang pembelajaran. Kemudian 5 melaksanakan pembelajaran berpusat pada peserta didik. KL6 mengevaluasi pembelajaran dan seterusnya. KL7 melakukan refleksi pembelajaran. Kemudian KL8 ini mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional. Caranya mengembangkan diri itu adalah dengan mengikuti pelatihan gitu ya, atau juga dengan organisasi-organisasi guru. Yang mana di 8 ini insya Allah kita akan bahas nanti di pertemuan bimbel yang sudah kita jadwalkan. Kita berarti soal-soal tentang kisi-kisi ini. Nah, apa sih SJT itu? Nah, ini Bapak Ibu penjelasan tentang SJT adalah
Komponen penting dalam uji pengetahuan yang dirancang untuk menguji kemampuan calon guru dalam menghadapi situasi realistis yang sering terjadi di lingkungan pendidikan. Di sini berarti penilaian situasi kerja. Bagaimana menghadapi situ ya, misalnya menghadapi permasalahan di kelas, di kantor gitu ya, atau juga kasus-kasus siswa, konflik, ini dalam SCT. Kemudian PCK ini adalah perpaduan dari pengetahuan konten dan pedagogik yang terbentuk seiring dengan waktu dan bertambahnya pengalaman mengajar. Salah satu contoh kompetensi pedagogik adalah menguasai karakter peserta didik. Cakupan lainnya adalah memahami peserta didik, membuat rancangan pembelajaran, dan pelaksanaan pembelajaran. Ini Bapak Ibu ya. Jadi bahasan PCK ini seputar pedagogik yang ada hubungannya dengan konten pembelajaran ya, atau juga di dalamnya tentang teknologi gitu ya. Kemudian apa namanya, penilaian banyak sekali. Kemudian yang pernah kita bahas itu juga tentang media pembelajaran, strateginya, dan metode-metode. Itu akan dibahas nanti di jadwal berikutnya. Ini kita berikan sebuah contoh soal PCK. Ini KL2 ya. Ini tentang rumusan indikator kompetensi menyusun menjadi tujuan pembelajaran. Sini ada satu buah soal, nanti Bapak Ibu bisa dicoba. Pada sebuah rancangan pembelajaran, tertulis contoh rumusan indikator. Kompetensi yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah. Sini ada pilihannya. Nah, setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan mengambil informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. C. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. E. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Silakan Bapak Ibu dicoba menjawab. B. Dalam menentukan tujuan pembelajaran itu ada yang namanya apa namanya? BCD. ABCD ini langsung dijawab di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Di kolom chat saja itu jawabannya dituliskan di kolom chat gitu ya. Jadi ada namanya ABCD. Nah, komponen ABCD yang berupa A-nya itu audience, B behavior, C-nya condition, dan D-nya degree. Nah, kan Bapak Ibu, kita lihat ya, kita cek dulu. Nah, Bu Siti Rasyida B, Bu Mulyati A, Dayanti Kadir B, Bu Rusnani B, Serni A, kemudian Bu Haslinda B, Bu Rahmi Zainuddin A, Welni B, Marlina B. Oke, Bu Delmiana A, silahkan. Oke. Syamrani D, Bu Rosdiana A, Wayudi A, Abud C. Oke, kita lihat dulu Bapak Ibu ya. Kita akan lihat untuk kunci jawabannya. Nah, ini nanti contohnya seperti ini. Contoh soal yang ada di bimbel. Kita seperti ini. Nah, jawabannya B, ya Bapak Ibu ya. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan mengambil informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi
operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Untuk pembahasannya seperti ini. Nah, jadi unsur-unsur dalam merumuskan tujuan pembelajaran itu hendaknya memenuhi kaidah ABCD, yaitu A. Audience adalah peserta didik yang akan belajar. Behavior adalah perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar dalam pelajaran tersebut. C. Condition adalah kondisi yang berarti batasan yang dikenakan kepada peserta didik atau alat peralatan yang digunakan peserta didik pada saat dilakukan penilaian. D. Degree adalah tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku. Nah, jadi yang B ini sudah memenuhi aspek ini, di mana setelah melaksanakan proses pembelajaran menggali informasi melalui diskusi, itu adalah condition-nya, keadaannya. Kemudian di sini audiens adalah siswa. Kemudian dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara keras ini adalah B-nya, perilakunya. Kemudian secara benar ini adalah degree-nya, tingkat keberhasilan secara benar. Nah, jadi jawabannya adalah B. Jadi begitu contoh untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Dari option yang A, B, C, D ini, yang lengkap tadi adalah yang B. Untuk yang option lainnya itu ada beberapa komponen yang belum memenuhi. Lanjutkan Bapak Ibu ya. Oke. Ini contoh pembahasan untuk soal PCK di kompetensi lulusan bagian kedua. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, nanti bisa menyimak rekamannya gitu ya. Kita rekamkan juga tadi recordnya. Ini juga kami membuka untuk kelas B ini di bulan Maret gitu ya. Tapi masih persiapan untuk bimbel angkatan yang ke-6. Jadi fasilitasnya adalah 5 kali pertemuan, pakai tryout 60 soal, nanti berupa aplikasi. Nanti saya jelaskan di sini bagaimana cara menggunakannya. Ada grup belajar, kemudian e-book soal dan pembahasan juga kita bagikan, insya Allah nanti untuk menunjang kegiatan belajar. Nanti bisa di-print atau dibaca kembali. Pendampingan sampai UP. Jadi sampai tanggal 9-10 grup ini akan tetap aktif. Pelaksanaan 1 sampai dengan 7 Maret gitu ya. Waktu belajar jam 7 WIB malam atau jam 8 WITA gitu ya Bapak Ibu. Ini untuk biaya pendaftarannya 100.000 saja. Untuk malam hari ini tadi memang saya pas ada kegiatan di luar tadi agak lambat, seharusnya jam ini ya, soal ini. Jadi karena tadi saya ada kegiatan, jadi saya mundurkan 30 menit, jadi di 20.30 WITA baru dimulai. Tapi untuk berikutnya insya Allah sesuai jadwal ini, Bapak Ibu. Untuk pengajar inspirasi galeri ini ada 3 gitu ya, yang bisa membersamai Bapak Ibu nanti. Yang pertama ini saya sendiri, Pak M. Tajudin Nur. Saya merupakan juga pendiri dari Inspirasi Galeri ini. Alhamdulillah saya juga sudah guru sertifikasi di tahun 2022 gitu ya. Alhamdulillah, dan juga sekarang saya aktif di kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan yang ke-9. Nih. Jadi alhamdulillah dari tahun 2022 kami sudah mengadakan bimbel ini sampai tahun 2024 ini. Alhamdulillah berjalan sudah beberapa angkatan. Baik itu UP, Pretest maupun ketiga. Kemudian ada Ibu Rizky Saprina. Ini ada juga guru sertifikasi Balikpapan dan guru penggerak angkatan 6. Nih, juga nanti ya. Kemudian ada Ibu Indah Wahyuti. Ini juga guru sertifikasi Samarinda, founder Rumah Pintar Bunda. Nah, tiga pemateri ini sudah sertifikasi semua Bapak Ibu. Sudah mendapat gelar yaitu GR, guru profesional. Jadi kami tidak juga sembarang apa mengambil pemateri yang sudah berpengalaman dan sudah memang lulus dari kegiatan PPG tersebut. Kemudian ini contoh Bapak Ibu sertifikat pendidik. Kalau Bapak Ibu nanti lulus, mudah-mudahan sampai UP-nya nanti akan mendapatkan seperti ini. Setelah mendapatkan ini, Bapak Ibu akan mendapat reward berupa tunjangan ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti semua, dan ini juga alhamdulillah sertifikat yang saya dapatkan. Jadi saya setelah mendapatkan ini baru berani juga membuka kegiatan bimbel. Kalau saya sendiri belum sertifikasi, mana mungkin saya bisa memberikan materi gitu Bapak Ibu ya. Jadi kami juga sudah
mengalaminya bisa berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu yang belum gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu jadwal kita nanti mulai malam ini pembukaan. Ini kemudian nanti besok malam kita istirahat Bapak Ibu ya, karena mungkin malam Minggu tuh biasanya banyak kegiatan gitu ya. Ada yang keluar atau kemana, jadi malam Minggu kita istirahatkan. Nanti Minggu malam Senin kita lanjut lagi seterusnya nih tiap malam nih Bapak Ibu ya. Setelah ini tanggal 3, 4, 5, 6, 7 ini kita akan terus melaksanakan sampai tanggal 8 terakhir tryout. Dan di sini juga bergantian insya Allah di sini ada Ibu Rizky Saprina, Bu Indah, Rizky Saprina, Indah, kemudian saya. Saya 2 kali juga sih pembukaan dan juga penutupannya nanti terakhir. Seperti ini, nanti akan diingatkan juga sama admin untuk link Zoom-nya dan kegiatannya. Ini terakhir tentang panduan tryout. Nah, Bapak Ibu. Jadi untuk aplikasi tryout ini, Bapak Ibu bisa mengaksesnya di laptop maupun di HP. Dan tentunya ada paket internet, baik itu kuota, apa namanya, seluler maupun WiFi bisa digunakan. Kemudian alamatnya adalah eujian.com Inspirasi Galeri. Kemudian masukkan email dan password untuk login. Email dan password ini makanya admin menyuruh Bapak Ibu mengisi pendaftaran kemarin tujuannya adalah nanti ini pembuatan tryout dan juga untuk malam ini kita absen juga. Nanti ada 60 soal di situ, kerjakan dalam waktu 120 menit. Dalam satu waktu saja mengerjakannya, kalau sudah dikerjakan, tuntaskan sampai selesai. Tidak bisa di stop gitu ya. Kalau sudah timernya on, sudah selesaikan. Kemudian waktu mengerjakannya itu nanti di tanggal 8 Maret jam 9 pagi sampai 23. Nah, ini fleksibel. Kalau Bapak Ibu mau di jam pagi bisa sampai terakhir jam 23 aplikasinya kita tutup. Itu Bapak Ibu. Nah, ini contoh tampilan aplikasinya nanti. Nanti ketika memasukkan eugen.com Inspirasi Galeri, yang muncul adalah seperti ini. Nah, di sini ada nama bimbel dan alamatnya, ada beranda, jadwal ujian, info lembaga dan login. Nanti Bapak Ibu klik yang login di sini. Nah, akan ada halaman yang meminta username dan password. Nah, masukkan nanti ini akan dibagikan oleh admin. Jadi, bimbel kami selain Zoom, itu dilengkapi juga dengan aplikasi tryout ini yang melatih kemampuan peserta untuk menghadapi soal-soal. Nah, seperti ini. Nanti akan di sini ada muncul gitu ya, timernya gitu ya Bapak Ibu ya. Ini contoh timer yang dulu ya 3 jam. Yang dulu angkatan yang dulu kan angkatan satu tuh 120 soal 3 jam. Tapi sekarang disederhanakan 60 soal 2 jam. Ini sudah beruntung Bapak Ibu, ada penyederhanaan ini. Nah, soal yang sudah dijawab itu berwarna apa namanya hijau. Ini tanda soal yang sudah dijawab. Soal yang saat ini dikerjakan itu berwarna biru, sedangkan soal yang belum terjawab berwarna putih. Ini akan otomatis ketika Bapak Ibu sudah menjawab akan beralih ke nomor berikutnya. Nah, itu tadi Bapak Ibu untuk aplikasi tryout-nya. Kemudian terakhir di sini tips lulus PPG. Yang pertama itu adalah berdoa. Ya, Bapak Ibu jangan lupa kita berdoa kepada Sang Maha Kuasa tergantung keyakinan kita masing-masing gitu ya. Kemudian persiapkan diri dengan mempelajari materi PPG. Nanti akan kita bagikan juga e-book gitu ya. Ikut kelompok belajar atau bimbingan belajar. Dengan ikut bimbingan belajar, ini kita akan bisa sharing dengan teman kita gitu ya. Belajar bersama. Kemudian perbanyak literasi lewat e-book atau buku. Perbanyak membaca Bapak Ibu ya. Gunakan waktu yang ada untuk persiapannya. Berlatih simulasi soal atau tryout. Nah, ini juga penting. Bagaimana simulasi ini akan melatih kita bagaimana manajemen waktu kita dalam menjawab gitu ya. Dan juga supaya tidak kaget dengan soal-soal. Di mana daring domisili gitu, Bapak Ibu nanti akan menginstal aplikasinya gitu ya. Nanti akan diberikan oleh dosennya masing-masing. Nanti soal ada aplikasi yang diinstal. Tapi kalau di bimbel ini tidak menggunakan menginstal apapun, hanya membuka lewat link saja. Sangat mudah digunakan untuk tryout-nya. Kemudian tidak menganggap remeh dan takabur. Nah, ini penting Bapak Ibu. Jangan menganggap UP itu itu gampang saja.
atau aku sudah bisa, aku tidak mau belajar, itu adalah hal yang keliru. Ketika kita menganggap itu semua itu remeh, disitulah apa namanya membuat kita malas dan tidak mau belajar, menganggap sepele. Itu aku tanpa belajar pun bisa. Nah, kebanyakan yang tidak lulus seperti itu. Mereka lupa untuk mempersiapkan diri dan menyesal di kemudian hari. Itu ada beberapa yang kami temukan, gitu ya. Awalnya ingin bertanya, sudah bertanya bimbel, sudah apa kita tunggu, tidak ada konfirmasi juga. Akhirnya ketika bulan berikutnya konfirmasi lagi, Pak, maaf kemarin saya tidak jadi ikut bimbel, saya tidak lulus, saya mau ikut lagi ya angkatan ini. Ada yang seperti itu. Artinya penyesalan akan muncul di kemudian hari kalau kita tidak mempersiapkan diri. Masih ada waktu, silahkan belajar, gitu ya. Kalau ibaratnya materi atau uang bisa dicari, ilmu gitu ya. Kalau uang sekarang ibaratnya 100.000 kita bawa belanja mungkin habis dalam sekejap gitu ya. Tapi kalau kita gunakan untuk meningkatkan kompetensi kita, ini akan bermanfaat eh, dalam waktu yang lama gitu ya, Bapak Ibu. Oke, ini juga fasilitas bimbel kita, Zoom 5 kali pertemuan, grup belajar di WhatsApp, pakai tryout 60 soal dan modul dan e-book. Ini Bapak Ibu. Hari ini adalah hari terakhir kan promonya gitu ya. 100.000 di mana kalau ada yang daftar besok kita naikkan sudah di harga normal 150.000. Kuota terisi 20 peserta dari 40 ya, masih ada 20. Walaupun yang 20 ini saja kita tetap jalan gitu ya. Sudah memenuhi standar minimal. Untuk pendaftaran hanya ada di dua nomor ini. Nomor saya di 081347316101 dan nomor admin 0821 5031 6315. Selain nomor ini Bapak Ibu, ini bukan dari kami. Kalau selain dari nomor ini ada yang menawarkan itu bukan dari kami. Itu saja. Nah, terakhir Bapak Ibu absen peserta. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai di sini kalau ada yang ingin bertanya silahkan tentang apa yang disampaikan tadi pengantar kami. Kalau ada yang belum dipahami, boleh sebelum kita terakhir mengabsen peserta yang sudah terdaftar dan mengisi Google Form. Kita raise hand Bapak Ibu ingin bertanya, ada yang kurang dipahami dari kegiatan pembukaan dan technical meeting malam hari ini sudah kami sampaikan. Jadi Bapak Ibu lebih memahami lah bagaimana kegiatan bimbel berikutnya. Silahkan Bapak Ibu kalau ada, kalau sudah jelas gitu ya. Atau kalau enggak, Anu bisa juga di kolom chat ya ingin bertanya tidak apa-apa. Oh ya ada Ibu Sulpiati silahkan. Jadi Salah ke saya deh. Ya, insya Assalamualaikum Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak atas kesempatannya, Pak. Hmm. Di sini pertanyaan saya, Pak, bukan pertanyaan, cuma minta ketika selesai seperti ini Zoom, bisa tidak, Pak, kita kirimkan linknya supaya bisa kita ini bisa dibuka ulang lah. Siapa tahu sementara Zoom masih adalah kesibukan sedikit sehingga terlewatkan barang satu atau dua soal. Itu saja, Pak. Makin banyak. Ya, terima kasih Ibu Supriyati. Jadi memang kita setelah kegiatan itu langsung kita bagikan materinya yang berupa PDF di PDF-kan. Materi yang disampaikan oleh pemateri itu langsung disiapkan. Kemudian juga rekamannya. Rekamannya ini juga akan kami siapkan. Cuma rekaman ini tidak bisa langsung dibagikan karena proses convert itu bisa memakan waktu sampai satu jam lebih. Nah, itu. Tapi kami usahakan akan dibagikan pada malam itu juga. Atau kalau ada kendala teknis mungkin besoknya akan kita bagikan kepada peserta. Jadi jangan khawatir Bu ya. Jadi setiap materi dan rekaman selalu kita siapkan setelah kegiatannya selesai. Begitu Bu Sulpiati. Ya, makasih banyak, Ya, Pak. sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Komentar? Maaf Pak, ada link di grup tadi. Kalau sudah ngisi Bu, tidak usah lagi. Tadi ada saya lihat sampai mengisi
kali, 3 kali, cukup 1 kali aja Bu ya. Itu hanya untuk pembuatan akun tryout gitu. Nah ini Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa mengikuti ya. Kalau ada pertanyaan lagi? Ya Pak. Ya Pak Dul Hayat silahkan. Ya, terima kasih. Pak, untuk kegiatan ini berarti nanti yang dibahas soal-soal persiapan PPG apa Pak? Persiapan UP Pak. Ya, persiapan UP ya, maaf. Kita Berarti melihat yang bahasnya soal-soal ya Pak ya? banyak soalnya. Kita kan merujuk kepada kisi-kisi yang 8 tadi Pak. Kompetensi lulusan 1 sampai 8. Itu kita rujukannya di situ. Soal-soalnya nanti. Ya, KL1 kan SCT, kemudian KL2 sampai 8 itu PCK, pedagogi. Itu yang akan kita bahas Pak dalam 5 pertemuan ini, SCT 1 kali, PCK 4 kali. Durasi minimal 1 jam. Durasi. Kadang lebih tergantung pembahasan nanti bersama para fasilitator. Itu Pak Dun. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Ya cukup ya. Ini ada satu chat nih saya lihat. Oke. Kalau sudah tidak ada, saya ingin mengabsen dulu Bapak Ibu yang sudah terdaftar. Saya buka share screen untuk pendaftaran. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Terlihat, Oke. Pak. Ini ada 21. Ada Pak Dul Hayat Ya Pak. dari Brebes ya Pak ya? Yuk. Oke, selamat bergabung Pak Dul Hayat. Ini asalnya Pak Dul ini sudah alumni juga ya Pak ya? Alumni Pak. Dulu waktu pertama itu apa namanya? Pas persiapan PPG apa ya? Yes ya Pak ya? Ya dulu Berarti sudah ini Pak ya, sudah lulus 2021. waktu itu sampai ke tahap ini persiapan OP ya Pak? Iya. Ya, Alhamdulillah Pak ya, bisa bergabung kembali. Karena apa namanya, saya pernah melihat itu, masih ingat dengan Pak Dul Hayat. Kemudian Ibu Haslinda ada Ya, hadir Pak. dari Kabupaten Bone Bu ya, Ya, dari Pak. Universitas Negeri Makassar. Oke, selamat bergabung Iya. Ibu Haslinda. Iya. Kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ibu Andi Hartati dari Bulukumba. Jadi PCK dan SCT ini materi umum ya Bapak Ibu, bukan profesional. Kalau profesional itu khusus mata pelajaran. Kalau dulu seperti itu, tapi sekarang sudah apa namanya, PCK dan SCT saja. Ibu Andi Hartati, Iya, apakah bergabung? sudah tidak ada profesional loh. Iya, Oke, Pak. terima kasih. Selamat bergabung Ibu. Kemudian Ibu Asti Arifudin ada? Hadir, Pak. Oke, dari Bulukumba Bu ya? Iya, Pak. Oke, sama dengan diri dari Universitas Makassar juga nih. Ya. Kemudian Dedika Nuswanto Ya, dengan Bapak ya, ya, Bapak. dari Madiun Jawa Timur Pak ya. Ya, dari Madiun. Terima kasih Pak ya bergabung. Alhamdulillah. Ibu Udayanti Kadir, Bapak ini, Bapak Ibu ya, dari Goa. Iya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Salam kenal. Ya Bu, terima kasih sudah bergabung. Ibu Udayanti dari Makassar juga, Iya, Pak. Universitas Makassar. Kemudian Pak Ishak, apakah bergabung? Iya, Pak. Selamat Pak. Ya, Pak Ishak dari Maro Angin,
Kabupaten Nrekang ini provinsi apa Pak? Sulawesi? Sulawesi Selatan. Terima kasih Pak Isnat Sulawesi Selatan. Iya. bergabung. Kemudian Lailan Kasmi dari Aceh. Ada Ibu Lailan Kasmi. Kemudian Ibu Marlina dari Sulawesi Selatan. Ya, saya Pak hadir. Terima Salam kasih, kenal Ibu. Pak. Ya, terima kasih. Lina. Kemudian Ibu Mulyati dari Bulukumba. Iya Pak, saya Pak hadir. Ibu Mulyati sudah bergabung. Ibu Niswah dari Kabupaten Sinjai. Iya Pak, saya Pak. Oke. Terima kasih sudah bergabung. Ibu Nurul Masmunah dari Makassar. Ya. Ibu Rahmawati dari Sulawesi Selatan. Iya Pak, hadir Pak. Salam kenal Pak. Ibu Rahmawati. Ibu Rahmi dari Makassar. Ada? Ibu Iya Rahmi. Pak. Assalamualaikum, salam kenal Pak dari Makassar, Rahmi. Ya Bu, terima kasih. Selamat bergabung. Ibu Rosdiana dari Sulawesi Selatan. Iya Pak hadir. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Rosdiana. Ibu Rosnani dari Bulukumba. Ada Ibu Rosnani. Ibu Serni Limbong dari Toraja Utara. Hadir Pak, ada. Terima kasih Ibu sudah bergabung. Bu Siti Roshidah dari Jakarta. Iya Pak, hadir. Oke, terima kasih sudah bergabung. Ibu Syamriani dari Bulukumba. Iya Pak, hadir. Terima kasih Ibu. Ibu Welni Hendawati dari Toraja Utara. Iya Pak, hadir. Lah. Kemudian Ibu Yuniati Uda Silambi dari Toraja Utara. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung di kelas B ini. Apakah ya dari ini ada yang belum saya sebutkan yang sudah bergabung di kelas B tapi belum? Ini sudah semua Bu ya. Saya Pak, baru isi. Atas Nama nama siapa Bu? Sulfiati. Oh Sulpiati sudah baru ngisi Bu ya. Sudah baru-baru. Oh ini apa Bu, dari mana Bu? Saya dari Makassar Pak, Jurusan matematika. Oke, matematika. Terima kasih Ibu ya, Ibu Sulpiati. Iya, sama-sama Dan Pak. Salam kenal. ya Bapak Ibu yang lainnya sudah tergabung di kelas B ini. Saya stop share dulu. Terasa kegiatan pembukaan kita sudah hampir selesai Bapak Ibu ya, malam hari ini. Saya minta ini dokumentasinya Bapak Ibu, dan kameranya kan ya. Dengan ketiga Bapak Ibu ya, 1, 2, 3. Good. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita akhiri, ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Kegiatan pembukaan atau yang berkaitan dengan bimbel? Atau Untuk waktunya nanti berapa jam ya Pak?
Untuk waktunya kita minimal 1 jam, Pak. Kadang lebih. Maksimal minimal itu 1 jam, kadang Ya, bisa sampai kebetulan kan kami di sini juga WIB, berarti kan belum masuk ISA ya Pak ya? Udah mulai ya? Bisanya jam berapa di sana, Pak? Jam 7.15. 7.15 ya. Oke, nanti menyesuaikan Pak ya kita. Waktunya nanti menyesuaikan. Sekarang 1 jam Pak, paling cepat tuh 1 jam. Kadang 1,5 jam. Ada lagi Bapak Ibu? Sedikit Pak, Ya, ya saran Pak, misalnya ada soal yang akan dibahas pada saat kita Zoom, bagusnya soalnya itu dibagikan dulu di grup sebelum dibahas di Zoom. Jadi kita ada gambaran soal yang akan dibahas di Zoom supaya kita lebih kita ada gambaran dulu, kita baca dulu modulnya, baru kita dapat materi penyelesaiannya di Zoom. Seperti itu Pak. itu Bu ya. Ini oke, kami tampung dulu Bu ya, karena memang biasanya soal itu langsung kita bahas di Zoom Bu. Langsung dibahas. Setelah selesai itu langsung nanti dibagikan kalau yang sudah berjalan. Tapi nanti kami diskusikan dulu dengan tim bimbel. Itu Bu ya, begitu. Ya Nah, Pak. ya nanti bisa kami konfirmasi kembali. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini gitu ya untuk pembukaan malam hari ini. Dan nanti insya Allah kita akan bertemu kembali di minggu malam ya, minggu malam Senin untuk pertemuan bimbel yang pertama. Saya di sini sebagai pemateri, mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih atas partisipasinya malam hari ini untuk mengikuti kegiatan pembukaan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama Bu. Terima kasih banyak, Pak. Izin